Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyaallah ikhwan hadirin Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah selalu di atas jalan kebenaran. Alhamdulillah. Ini mimbarnya mana? Oh, pindah-pindah. Masya Allah. Yang sebelah sini jadi gak kelihatan. Baik, barakallahu fikum. Saya terlambat datang, tadi ada guru kami Syekh Mufti dari Mesir, anggota Majelis Iftah di Mesir sana, muridnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Al-Mahdi Hafizahullah Ta'ala datang ke Solo, adakan daurah di Pasar Kliwon. Jadi saya diizin duluan di masa perempat keluar, ternyata kayaknya ada jalan macet sekali. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu. Nanti pada isya lanjut lagi ke sana sampai jam 11. Ya. Hadirin dimuliakan Allah, kita lanjutkan matan kita yang kita baca insyaallah sampai pada halaman 4 insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa radhiyallahu anhu, berkata mu'allif, semoga Allah merahmati beliau dan Allah meridai beliau. Sadarilah bahwa ketika melakukan penyesatan tersebut, setan akan selalu membisikkan dan mendengungkan kepadamu berbagai keutamaan ilmu dan keagungan derajat para ulama. Ia akan selalu menyuarakan di telingamu berbagai keterangan yang menjelaskan kemuliaan ilmu dan para ahlinya, atau dengan kalimat-kalimat lainnya. Sementara itu ia melalaikan kesadaranmu dari hadis-hadis yang menjelaskan bahaya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, ini perangkap yang keberapa teman-teman Pak? Dari 7 perangkap itu perangkap yang keberapa? Sehingga 7 perangkap: syirik, bid'ah, kabair, shaghair, dosa-dosa kecil. Kemudian menyibukkan dari yang mubah, biar yang sunnah sama yang wajib ketinggalan. Yang keenam apa? Menyibukkan pada yang utama sehingga dia meninggalkan yang lebih utama. Yang ketujuh, serangan fisik. Lah ini yang mana nih? Syaitan tuh kamu harus menuntut ilmu, keutamaan ilmu baik, derajat orang berilmu tinggi, sampai akhirnya dia fokus sibuk sama ilmu terus, tapi tidak mengamalkan. Nah, yang mana kira-kira nih? Yang paling cocok nomor 6. Jadi dia sibuk dalam satu ibadah, tapi kemudian setan memang menyibukkan dia dalam ibadah itu agar dia meninggalkan ibadah yang lain. Ya, kalau sudah niat itu, ya, sudah niat ya,
mengingatkan kawannya yang sibuk beribadah di depan Ka'bah, padahal di luar sana ada amalan jihad fisabilillah di sini. Ya. Kalau kita hari ini ada orang yang setiap bulan berangkat umroh, tapi tetangganya kelaparan, gitu kira-kira. Ya. Jadi afdol umroh itu amalan yang utama. Sholat di depan Ka'bah amalan utama. Mempelajari ilmu itu amalan yang utama. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan amalan yang lebih penting daripada itu, berarti itu perangkap setan. Sementara kita tahu samratul ilmi itu al-amal. Buah dari ilmu itu amalan. Kita ini sedang menanam. Panennya adalah amalan. Untuk apa kita menanam tumbuhan kalau kemudian kita tidak bisa menikmati buahnya? Ya, nah buah dari ilmu itu adalah amalan. Ya, maka seorang penuntut ilmu sejati itu tidak memberi jeda antara ilmu dan amal. Dia selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Dia minta selalu tiga itu kan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, aku memohon kepadamu, ini as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadi pondasi untuk menjadi rizki yang, mencari rizki yang halal dan thayyib. Wa rizqan thayyibah, aslinya itu wa rizqan halalan thayyibah, tapi halalnya tidak perlu dibahas karena orang beriman pasti cari yang halal, rizki yang baik. Nah, rizki yang baik itu pondasinya ilmu. Wa amalan mutaqabbala, dengan ilmu dan rezeki yang halal thayyib, seseorang amalannya diterima sama Allah. Kalau rezekinya tidak halal, tidak thayyib, amalannya ditolak sama Allah. Salah satu syarat amalan diterima itu apa? Salah satunya adalah salah satu penghalang amalan diterima itu adalah harta yang haram kan? Mengkonsumsi makanan dan harta yang haram itu salah satu amalan diterima. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan sholatnya seseorang atau amalan sholat seseorang itu dia terima Allah buat 40 hari kalau dia makan makanan haram. Coba 40 hari tidak diterima. 40 hari itu gimana penjelasan para ulama? Hari pertama dia makan makanan haram. Hari kedua sampai hari ke-41 amalannya tidak diterima sama Allah. Hari kedua sampai hari ke-39 dia makan makanan halal. Di hari ke-39 atau hari ke-40 dia makan makanan haram lagi, tambah 40 lagi. Begitu jadi konsepnya. Kan ngeri sekali kita capek-capek beramal kalau kita mengkonsumsi barang yang haram dan diterima sama Allah. Sudahlah amalan tidak diterima, doanya apalagi, amalannya aja tidak diterima sama Allah, apalagi doanya. Ya. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun yuhibbu la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang sebuah kisah. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha alban tsumma yamuddu yadahu ila as-sama' fa qala ya rabbi fa ta'amuhu haram wa sharabuhu haram fa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, yutilus safar, pakaiannya compang-camping berdebu, ash'atha alban. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadahu ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Faqala, dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebelum dia meminta, dia menyebut nama Allah dulu, Asmaul Husna Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, memuji Allah terlebih dahulu.
Tapi kemudian Nabi bilang, famat'amuhu haram, makanannya haram, famashrabuhu haram, minumannya haram, faghudhiya bil haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lahu, maka mana mungkin doanya diijabah oleh Allah. Bagaimana bisa doanya diijabah oleh Allah? Artinya apa? Sudah amalan tidak diterima, doanya tidak mungkin dijabah. Gara-gara ada makanan haram masuk ke dalam perut seseorang. Ya. Jadi doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Seseorang tidak akan bisa dapat rezeki yang halal thayyib kalau dia tidak paham ilmu. Seseorang tidak akan diterima ibadah, itu urut doanya. Seseorang tidak akan diterima ibadahnya, doanya kalau dia tidak mengkonsumsi rezeki yang halal dan thayyib. Ya. Coba lihat kisah Nabi SAW tadi. Kisah tadi itu kisah yang sangat rinci sebenarnya. Jadi Rasulullah bukan sembarang berkisah. Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita. Ada loh orang yang dalam dirinya mengumpulkan 4 faktor diterima doa, Pak. 4 faktor ijabah doa dikumpulkan dalam dirinya, tapi doanya tetap tidak mempan. Doanya tetap tidak diterima sama Allah gara-gara punya satu penghalang namanya makanan haram. 1. Yutilus safar, dia melakukan menempuh perjalanan panjang. Musafir itu kan salah satu sebab doanya diijabah. Musafir, maka salah satu privilege-nya seorang musafir itu selain jamak dan qasar dan boleh berbuka, dia harus memanfaatkan waktu-waktu safarnya untuk banyak berdoa. Karena doanya ijabah musafir. Ya. Yang kedua, Pak, asy'atha akbar. Dia tidak hanya musafir, dia seorang yang pakaiannya compang-camping dan berdebu. Berarti apa? Bukan hanya miskin, dia keluar dari kampung halamannya, namanya musafir, Pak. Keluar dari kampung halaman kan dalam keadaan punya bekal, ya, pakaiannya harus yang paling nyaman, mobilnya sudah dicek dulu, bannya, mesinnya diservis dulu, karena perjalanan panjang. Tapi dia keluar dari kampung ini dalam keadaan apa? Asy'atha akbar, compang-camping dan berdebu. Berarti dia apa? Terzalimi, kata para ulama. Sudahlah dia musafir, dia terzalimi. Sementara kita tahu Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu sama, hati-hatilah kamu sama doanya orang terzalimi. Fa inna bainahu wa bainallahi laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab nih orang terzalimi. Cukup? Belum cukup. Dia kumpulkan faktor ketiga. Apa faktor ketiga? Yamuddu yadahu ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Salah satu faktor ijabah doa. Jadi ketika seorang hamba mau mengangkat tangannya, makanya kita ini kalau doa jangan malu-malu mengangkat tangannya. Ini menunjukkan kefakiran kita. Kita meminta, mengemis kepada Allah. Dan ini ternyata faktor ijabah doa. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka ta'ala hayyun karim. Dalam sebuah hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa ta'ala hayyun, zat yang maha pemalu, karim, zat yang maha dermawan. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadahu ila sama' fayarudduhu sifra. Allah malu, kata Rasulullah, melihat hambanya berdoa menengadahkan tangannya ke langit dan Allah tidak membalas doanya tersebut. Jadi Allah itu pantang kalau sudah lihat hamba mengangkat tangan, doanya tidak diijabah, itu pantang bagi Allah. Maka salah satu faktor ijabah doa adalah angkat tangan, Bapak. Angkat tangan kita biar ijabah doa-doa kita. Cara angkat tangan gimana, Ustaz? Cara angkat tangan yang diajarkan Nabi itu 4 modelnya. 1, dengan menggabungkan kedua tangan kita, telapak tangan naik ke atas langit seperti orang meminta. Ini cara pertama. Kelihatan, Pak.
Ini bisa agak maju aja kayaknya. Ya kanan kiri kelihatannya. Ini dia. Salah itu. Harusnya kesini. Harusnya ini. Kok malah ini yang di video? Kan pingin senden Pak. PW sudah PW di situ beliau ini kan. Nah yang katakan begini. Satu, kapan ini Ustaz? Di waktu mustajabah dan di tempat mustajabah. Doalah dengan doa seperti ini. Karena ini faktor ijabah doa. Nyatanya si musafir terzalimi tadi juga mengangkat tangan, mungkin dia diceritakan oleh Nabi. Ya, yang mutu ya jelas. Dan Nabi sering mengatakan, Allah malu kalau sudah lihat hambanya begini, kok tidak diijabah doanya. Allah malu. Allah itu zat yang maha pemalu. Nih, gini. Di waktu-waktu ijabah, turun hujan, antara azan iqamah, sepertiga malam terakhir, apalagi Jumat, penghujung hari, ya, setelah asar sampai maghrib, apalagi saat safar tadi, ya, saat terzalimi, ya, sudahlah hari Jumat, pada asar, safar, pas musafir, hujan, sendal hilang Pak. Boleh ke mesin, di mesin itu Masya Allah. Wah itu ijabah banget Pak. Ya. Nah itu, ya. Kemudian apa? Tempat-tempat ijabah, tempat-tempat mulia seperti masjid, majelis ilmu. Kata Nabi SAW, selipkan doa di majelis ilmu karena di dalamnya ada ijabah doa. Nah malaikat ada di sekitar kita ini. Saat ayam berkokok, ayam berkokok itu ijabah. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahadika fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kamu mendengar ayam berkokok, berdoalah minta karunia sama Allah. Sesungguhnya mereka sedang melihat malaikat turun. Doain. Kemudian apa lagi? Apa? Terdoa ijabah itu. Ya di bulan-bulan mulia saat berbuka, saat sahur juga. Sahur itu waktu ijabah. Di Masjidil Haram kalau tempat, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, Raudhah, Multazam, itu tempat-tempat ijabah ya. Doanya. Doa ini kita tahajud Pak, bangun tahajud, angkat tangan gini Pak. Jangan lupa angkat tangan, jangan cuma fokus sama tahajud ini. Di sela antara dua rakaat, waduh ya Allah, doa minta sama Allah. Ya, sholat tadi 2 rakaat, angkat lagi. Witir, habis witir, tunggu subuh, angkat tangan. Ya, sambil minta ampun sama Allah, istighfar, puji Allah dengan namanya. Nanti setelah itu bahasannya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kadang Rasulullah SAW ngajari kita itu ngangkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Kapan ini Ustaz ngangkat tangan tinggi-tinggi? Di waktu-waktu darurat, di waktu-waktu mendesak, sangat butuh betul pertolongan Allah. Tidak usah malu. Hubungan kita sama Allah bukan sama manusia. Apa yang kita harap dari manusia? Malu Ustaz kalau ngangkat tinggi-tinggi nanti dikirain lagi punya masalah Ustaz. Ya emang lagi punya masalah. Dan kita semua orang bermasalah ini. Ya, kita semua punya masalah hidup ini. Gak usah malu. Toh apa yang dia tawarkan? Kalau dia mengetawakan kita, emang dia bisa menyelesaikan masalah kita? Kan tidak. Rasulullah pernah angkat tangan tinggi-tinggi di 2 momen. Momen pertama saat sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau Anda pernah datang ke Masjid Nabawi dan semoga Allah kasih rezeki ziarah makam Nabi, sholat di Raudhah, i'tikaf di Masjid Nabawi, amin Allahumma amin. Ada di ujung selatan Masjid Nabawi, di sebelah kanan itu Masjidul Umamah, Masjid Awan. Umamah itu artinya awan mendung.
Dulu di situ Nabi SAW mengumpulkan para sahabat karena paceklik panjang dan hujan-hujan, persediaan pakan sudah pangan sudah habis, ya. Kumpulkan, diminta untuk bersedekah, kemudian kumpulkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat yang dipanjatkan untuk apa? Minta hujan. Selesai sholat terus mengangkat tangan tinggi minta hujan. Allah Rabbana aghithna, Rabbana aghithna, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasul menurunkan tangannya, tiba-tiba awan Madinah mendung, langit Madinah mendung. Ya, kemudian turun hujan, langsung ijabah. Nah, ini dicontoh oleh para sahabat akhirnya. Di momen kedua adalah di malam perang Badar. Malam perang Badar Nabi SAW mengangkat tangan. Kalau sekarang kita datang ke kota Badar, kita akan dapat satu masjid namanya Masjid Syuhada Badar. Syuhada Badar. Masjid para syuhada Badar. Nah, di masjid itu jadi satu prasasti. Dulu Nabi SAW malam Badar berdoa, mengangkat tangan tinggi. Sekarang diabadikan di masjid. Angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Karena para sahabat ketika itu ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dalam surat Al-Anfal itu disebutkan mereka sudah tidak habis pikir, tidak mungkin menang. Kenapa tidak mungkin menang? Karena 300 lawan 1000. Itu satu. Yang kedua, 313 itu tidak bawa perlengkapan perang. Cuma bawa pisau dapur sama golok-golok yang belum diasah. Karena kedatangan mereka ke Badar bukan untuk perang, tapi untuk mengambil barang dagangannya Abu Sufyan. Abu Sufyan habis dagang dari Syam, pulaan barang mau ke Mekah. Nabi dapat wahyu dari Allah, Abu Sufyan lewat Badar. Terus diperintahkan untuk ngambil barangan itu. Bilang kepada para sahabat, wahai sahabat, ambil barangnya Abu Sufyan karena itu adalah harta kalian yang ditahan oleh mereka di Mekah. Halal tadi. Ada banyak barang yang kaum muhajirin ini ditahan, tidak boleh dibawa ke hijrah kan. Akhirnya berangkat semangat kan. Apalagi para fuqaraul muhajirin, para fakir muhajirin yang benar-benar ke Madinah itu cuma pakai baju yang nempel di badan aja. Berangkat mereka. Ternyata bocor. Abu Sufyan ngirim utusan ke Mekah bawa 1000 pasukan, coba 1300. Sampai Quran bilang seakan-akan mereka mendatangi kematian sementara mereka melihat kematian itu. Ini bunuh diri, tidak mungkin menang kita. Sahabat sudah goyah. Suara apa? Oh, atas. Kira suara hotel. Enggak. Itu pintunya. Iya. Saya lanjutkan hari ini. Sampai kemudian, ya, udah nih, nggak mungkin menang nih. Akhirnya Nabi SAW berdoa malam itu, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Doa apa? Doanya sangat terkenal sekali. Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tuqbad fil ardi abada. Dan kitab tafsir disebutkan oleh Allahumma ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok kecil ini ya Allah, kau hancurkan kelompok kecil ini ya Allah, kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Gitu doanya. Kalau orang Badar kalah tuh Nabi, sudah bubar kita, nggak ada pengajian malam ini. Kira-kira kan gitu ya. Karena itu top personnya di situ kan. Manusia-manusia terbaik di situ, Abu Bakar di situ, Umar di situ, sahabat-sahabat mulia di situ. Hanya Utsman yang nggak hadir karena apa? Putri Rasulullah sakit kan. Utsman sakit jadi absen, nggak hadir perang. Yang lainnya hadir semua nih, Hamzah, semua sahabat-sahabat top itu hadir. Tapi kondisinya jelas nggak mungkin kan, 1000 lawan 300. So, angkat tinggi ya Allah. Tidak minta pertolongan, hanya bilang
Ya Allah, kalau kau hancurkan, kau kalahkan kelompok kecil ini, ya Allah, kau tidak akan disembah selama-lamanya setelah ini. Dan tubat fil ardh, kau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya, ya Allah. Pagi harinya Allah turunkan bala tentara. Bala tentara yang pertama 1000. Sebelum 1000 malaikat, Pak, ada bala tentara yang Allah turunkan dulu. Rasa kantuk. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan di surat Al-Anfal. Ya. Saat Allah menurunkan rasa kantuk kepada kalian sampai kalian tertidur. Amanatan, sebagai rasa aman untuk kalian. Tadi kan was-was kan, khawatir. Nah, cara biar gak was-was apa? Tidur. Orang kalau banyak masalah itu hal pertama yang dicari apa? Tidur. Selimut, tidur, kerukupan. Makanya ada surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ayat itu turun pas apa nih? Ayat itu turun pas Rasulullah diboikot 3 tahun di Mekah. Tahu kan? Boikotan Rasulullah yang tidak dikasih makanan, disingkirkan, kalau pesanan sama begitu Rasul suruh ceraikan, diboikot, diblokade 3 tahun. Dalam kondisi runyam kayak gitu malah turun surat Al-Muzammil. Apa perintah surat Al-Muzammil? Qumil laila illa qalila. Ada 10 perintah itu di dalamnya. Kapan-kapan nanti kita bahas. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Lagi pusing-pusingnya malah ditambah syariat apa? Sholat malam. Tapi ternyata itu solusi. Tapi lihat, sebelum kita membahas apa itu, ya, apa saja tipsnya nanti kapan-kapan dibahas. Panggilannya kan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Sebenarnya yang dipanggil bukan hanya Rasulullah, tapi siapa? Wahai orang-orang bermasalah gitu. Ya kita ini, wahai orang-orang umat, kira-kira gitu. Nah, wahai orang-orang umat, bangun gitu. Bangunlah di malam hari, walaupun sebentar. Kita bahas di tempat lain, bukan sekarang waktunya. Sampai mana nih? Sampai ngantuk ya. Dibikin ngantuk. Kita sering ngantuk juga. Ya, lupa ya. Dibikin apa? Bikin tidur. Jadi bala pasukan yang Allah turunkan pertama itu apa? Rasa kantuk. Kemudian apa? Wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Habis ngantuk tidur. Coba ada bayangkan, tidak ada kondisi seseorang di muka bumi ini yang lebih mencekam melebihi seseorang yang sudah berhadapan-hadapan dengan musuh. Bisa tidur nggak kira-kira? Nggak mungkin bisa. Musuh tinggal 1 kilometer kelihatan, nggak mungkin bisa tidur. Ya kita nggak rasakan saja, kita bukan pasukan, mungkin ada di sini yang anggota TNI, mungkin bisa ngerasakan suara dentuman bom. Nggak kebayang ini, karena taruhannya nyawa ini, perang itu taruhannya nyawa. Nggak bisa tidur. Lah kok bisa tidur? Berarti itu apa? Tidur yang diberkahi oleh Allah. Ngantuk yang diridhoi sama Allah. Makanya ngantuk itu ada 2, Pak. Ngantuk yang diridhoi sama Allah itu ngantuk di medan perang. Satu lagi ngantuk yang dibenci sama Allah. Ngantuk pas Jumatan. Sama pas majelis taklim gitu. Ya. Maka jangan ngantuk ini. Jangan ngantuk ya. Iya ini. Luar biasa. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Lihat ayat lanjutannya itu. Dicatat di ayatnya. Surah Al-Anfal awal-awal ya. Ayat berapa? 9. Ayat 9 ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan kepada mereka, kepada kalian air hujan. Nah, pas tidur nyenyak-nyenyaknya nggak terlalu lama tidurnya, yang penting tenang dulu, diguyur air hujan. Coba bayangkan, diturunkan air hujan oleh Allah. Tujuannya apa? Liyutoh
liyutahhirakum bi, untuk membersihkan rasa was-was kalian. Makanya kalau kita ini punya was-was, punya rasa khawatir, hujan-hujan Pak, itu salah satu tipsnya. Bar tidur udan-udan. Tidur itu ternyata juga tips kan. Dari sini kita tahu the power of sleep, ya, the power of sleeping, ya. Kekuatan tidur itu ternyata bisa menenangkan. Tapi Al-Quran juga bilang apa? Diguyur air hujan yutahhirukum wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dan untuk mengusir dari kalian rasa was-was dari setan. Coba ada bayangan tidur lagi enak-enaknya tidur diguyur hujan. Kadung kebroh ya wis maju aja gitu kan, kira-kira gitu. Udahlah, gas aja lah, kadung telesok gitu kan kira-kira. Ya. Akhirnya maju. Nah, saat maju itu Allah juga tambahkan pasukan yang lain. Iltastaghithuna rabbahum, ayat 9-nya. Iltastaghithuna rabbakum, saat kamu beristighosah kepada Allah, mengemis, meminta, memohon dengan sangat kepada Allah. Fastajaba lakum, kemudian Allah mengijabahi doamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami bentangkan untuk kalian 1000 malaikat yang turun secara bertahap. 1000 ini. Apa ini malaikatnya? Ikut menguatkan pasukan barisan kaum muslimin. Jadinya berapa jumlahnya? 1300 dong. Imbang. Jadi dibikin was-was dulu. Yang dibikin was-was siapa? Musuh. Banyak juga ternyata gitu. Itu belum apa-apa. Ada kisah riwayat dalam kitab sirah itu temukan, ya. Abu Lahab, tahu Abu Lahab ya? Surat Al-Lahab itu. Ternyata dia adalah sosok yang penakut dalam perang. Seumur hidupnya dia jarang ikut perang dia. Dan biar tetap kelihatan pemberani, dia selalu bayar orang. Untuk apa? Untuk ngaku-ngaku kalau orang ini adalah Abu Lahab. Nah, di perang Badar dia punya orang yang banyak berhutang kepada Abu Lahab. Coba cek di sini. Dia coki kan bahasa kita ini. Hutangnya banyak. Sebelum Abu Lahab datang ke orang ini, dia bilang, "Fulan, hutang lunas, syaratnya satu, kamu jadi joki. Kamu ngaku-ngaku bahwa kamu adalah Abu Lahab." Berangkat akhirnya. Orang ini nanti orang yang pertama kali pulang dari perang Badar, tergirit-girit dia untuk menggang balik ke Mekah. Yang pertama ketemu adalah Mufadil. Mufadil itu istrinya Al-Abbas, suaminya pamannya Nabi SAW, Abbas bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib. Ya, beliau ini lagi nyuci, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki terengah-engah, kemudian cerita ke Mufadil, "Sungguh aku ini sebenarnya gak berangkat perang, tapi disuruh Abu Lahab begini. Kenapa kamu ketakutan seperti itu? Sungguh aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, pasukannya Muhammad ada yang bisa terbang. Dia mengambil telungkup leher kami, kemudian dibawa terbang ke barisannya Muhammad, kemudian teman-temannya Muhammad tinggal memenggali kepala-kepala kami." Siapa itu? Siapa? Malaikat aja. Malaikat. Dan ini selalu Allah turunkan di banyak peperangan ini. Di jihad Afgan, saat Uni Soviet menjajah Afghanistan itu, ada tulisan bagus sekali, kitab judulnya Ayatul Rahman fi Jihadil Afgan. Ayat-ayat Allah di perang Afghanistan. Sama, pasukan kaum muslimin itu mewawancarai para tawanan tentara ini, dan mereka mengatakan, ya, kami melihat kuda-kuda putih yang dikendarai oleh orang-orang berpakaian putih dari kalangan kalian. Dahsyat. Malaikat turun Allah. Ini ayat berlaku di perang Badar. Ini ayat berlaku di semua pertempuran kaum muslimin. Allah turunkan malaikatnya, ya. Terus akhirnya menanglah perang Badar itu kan. Sebab awalnya apa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Lah ini model kedua. Model ketiganya ngangkat satu jari. Ini
Kapan nih? Saat khutbah. Ini hanya bisa dilakukan seorang khatib. Khatib Jumat, khatib din, khatib khutbah, khutbah sholat gerhana, sholat istisqa tadi. Dalam momen-momen kaum muslimin angkat tangan di doa boleh, karena Rasulullah juga ngajari begini. Model keempatnya adalah tidak boleh ngangkat tangan. Kapan tidak boleh ngangkat tangan? Saat sujud, ya. Iya begitu penjelasannya begitu. Jangan ketawa Pak ya. Saat sujud itu kan tempat paling ijabah untuk doa, tapi tidak perlu ngangkat tangan, ya. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fis sujud, kata Rasul. Tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalamnya doa, tapi tidak perlu ngangkat tangan. Ben tambah ijabah Ustaz, saya tak. Wah itu malah kaya jatuhnya. Apalagi gitu ya. Ya, gitu. Dan banyak gerakan dalam sholat juga membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 atau lebih itu membatalkan sholat, ya. Nah itu hadirin. Nah kembali ke si musafir ya. Musafir tadi itu sudah mengumpulkan 3 faktor doa ijabah. Safarnya panjang pula, terzolimi, ngangkat tangan. Yang keempat apa? Qala ya Rabbi ya Rabbi. Dia memulai doanya dengan menyebut asmaul husna Allah, memuji Allah. Maka salah satu adab berdoa yang paling penting apa? Jangan langsung to the point. Angkat tangan, banyak dulu puji Allah, panggil dengan nama-nama terindahnya. 2 nama favoritnya Allah apa? Bukan. Ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa ayat kursi kata Rasulullah jadi ayat terfavoritnya Allah, ayat terbaik di dalam Al-Quran itu kan ayat kursi, karena ada 2 nama, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Sesuaikan hajat. Ya Fattah, ya Razzaq, lagi akhir bulan ya Fattah. Ya Razzaq. Iya sesuaikan. Dalilnya apa Ustaz? Al-A'raf 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u. Panggillah nama Allah atau nama Ar-Rahman atau nama apapun sesuai dengan hajatmu berdoa. Ayyam tad'u itu apa? Sesuai dengan konten doamu. Ya, kalau lagi butuh hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, apa? Ya Latif, ya Latif. Tuhai zat yang maha lembut. Apa maksudnya maha lembut? Maha lembut itu Allah berbuat baik kepada hambanya dengan cara-cara yang tersembunyi, cara-cara yang tidak terduga, tidak tertebak. Itu makna Al-Latif. Panggil nama Allah dengan nama Al-Latif, ya Latif, ya Latif. Puji dulu Allah sepuasnya kita memuji. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Rahim, ya Aziz. Kalau lagi terzolimi ya Aziz, ya Jabbar, ya Dzal Intiqam, ya. Asmaul Husna itu, maka yang penting belajar al-asmaul husna itu karena Allah bilang apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia dan berdoalah dengannya. Dan itu faktor ijabah doa. Jadi Allah itu zat yang paling senang dipuji dulu sebelum seorang hamba meminta. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan surat Al-Fatihah, beliau itu bilang begini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam surat Al-Fatihah ini Allah sedang mengajari hamba-hambanya untuk mengajari hamba-hambanya adab berdoa. Coba lihat surat Al-Fatihah. Ayat doanya baru ada di ayat ke-6. Ihdinas siratal. Mintanya baru ayat ke-6. Ya Allah tunjuki aku dan tunjuki kami jalan yang lurus. Ayat 1 sampai 5 isinya pujian semua. Pujian, memuji Allah semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kan? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi. Nah, ini nanti kita bahas nih. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahimnya dua? Pernah kepikiran gak? Kok dua kali ya? Kan sudah di awal Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa gak ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Tipu nggak nih kira-kira? Ya, kebanyakan nggak nih? Salah cetak jangan-jangan? Nggak, ada maknanya di sini. Di sini kita bahas. Maliki, penguasa hari pembalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Ini kan pujian seorang hamba kan? Keberserahan seorang hamba. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami meminta, kami memohon pertolongan. Ya. Hanya kepadamu. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Pujian cuma ini. Maka salah satu faktor ijabah doa yang lain apa? Puji Allah dulu. Minimalnya kalau kemerungsung alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji. Nah sekarang kita melipir sebentar. Tadi kenapa kok Ar-Rahmanir-Rahim dua kali jadi? Untuk menguatkan. Kepikiran nggak? Apa Pak? Untuk menguatkan. Diulang. Untuk menguatkan. Ya. Kenapa alhamdulillahnya ada dua kali? Kan untuk menguatkan juga harus sih. Ayo, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada Ar-Rahmanir-Rahim lagi di ayat ketiganya kan? Setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tahu dia. Ya PR, PR atau pekan. Kita lanjutkan dulu hadis musafir dulu ya. Ya buat PR Pak, biar kepikiran panjenengan. Selama ini baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim dua kali. Kenapa ya? Nah, jadi harus kita tadaburi lagi ya. Mungkin benar kata beliau tadi penguatan, tapi lebih dari itu pasti. Pasti lebih dari itu. Ada makna lain ternyata. Syarat lakuannya. Aus. Syarat kasih sayang Allah terhadap semua makhluk. Ya, besarnya kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Ya sama penguatan berarti kan. Di awal sudah disebut itu sudah disebut. Tapi ada lagi satu tadabbur yang sangat dalam dari para ulama. Kenapa Ar-Rahmanir-Rahim dua kali? Kita lanjut hadis musafir dulu aja ya. Yang itu nanti kita beda. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Terus Rasulullah bilang kan, setelah nyeritakan orang yang mengumpulkan 4 faktor apa? Diijabah doa, Rasulullah bilang, tapi makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dijabah? Dahsyat itu berarti makanan haram itu bisa memberangus 4 faktor ijabah doa. Gak kepake 4 ini. Padahal 1 aja itu ijabah doa seorang hamba. Ini 4 terkumpul dalam 1 orang. Ijabah. Ya. Nah ini. Makanya tadabbur doa dari rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ternyata yang sangat berpengaruh pada diterimanya amal seseorang itu apa? Ilmu. Yang kedua apa? Makanan yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi. Ya. Dan apa yang kita konsumsi ini juga ternyata menjadi perantara antara ilmu dan amal. Itu tadabbur. Kenapa orang banyak ilmunya tapi tidak bisa ngamalkan? Mungkin perutnya dipenuhi dengan makanan yang subhanallah. Wah, ini bahaya juga ini. Ya. Nah, kayak gitu ada yang ingat PR-nya Pak ya. Kenapa Ar-Rahmanir-Rahimnya dua kan? Nah, soal kita jawab di pekan berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Butuh waktu berapa pekan? 1 pekan. Kayaknya 2 pekan Pak. Saya mau izin bukan depan. Ya, bukan depan itu mengisi di Magetan, diundang sama bupati yang mengisi
tapi kayaknya nggak nyanda acaranya pada duhur asal. Nah, tadi flyernya udah nyebar di Magetan, langsung teman-teman di Magetan Ustaz mampir. Akhirnya isinya jadi 4 tempat satu hari. Jadi sekalian kan hukum di sana gitu. Subuh jam 8 pada duhur sama pada asar, baru pulangnya mungkin maghrib. Jadi sini agak isar dulu ya sebenarnya. Jadi diganti dengan Ustaz yang lain, Faisal atau Ustaz yang lain. Jadi berapa hadirin? 2 pekan berpikir ya. Siap. Ya. Double kan? Double. PR-nya 2 berarti. Jangan 1 aja dulu. Pikirkan dengan perenungan ini apa ya maksudnya? Kenapa Ar-Rahmanir-Rahim? Enggak. Disebut Allah 2 kali. Absennya di double itu. Apa ya? Tambah daurah gitu. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah awal bulan insyaallah kita ketemu lagi kalau Allah masih berikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Ini dulu hadirin, semoga yang kita bahas tadi jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita berikan bacaan hamdalah.